Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai rangkaian langsung dan tidak langsung pada sistem pneumatik. Mari sebelum kita memulai kegiatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Sebelum itu, mari kita bicarakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan praktik ini. Pastikan kita sebagai praktikan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang tepat. Ada beberapa alat pelindung diri yang wajib digunakan dalam kegiatan praktik kali ini. Pertama, kita wajib menggunakan sepatu keselamatan atau safety shoes. Safety shoes di sini berfungsi melindungi kita dari kejadian tidak terduga, seperti terjatuhnya peralatan atau benda kerja karena bagian depan sepatu ini menggunakan besi, sehingga tidak akan memberikan luka kepada kaki kita. Yang kedua, kita perlu menggunakan sarung tangan. Sarung tangan di sini berfungsi untuk menghindarkan kita dari cedera saat proses perangkaian sistem pneumatik. Yang ketiga adalah menggunakan kacamata. Kacamata yang digunakan di sini adalah kacamata khusus yang digunakan untuk saat kita praktek. Kacamata ini adalah kacamata pelindung. Kacamata ini berfungsi untuk menghindarkan mata kita terkena percikan benda asing saat kegiatan praktek, seperti serang liar yang memiliki udara bertekanan. Yang keempat, menggunakan wear pack atau pakaian kerja. Wear pack ini memberikan kita budaya yang tepat saat bekerja nantinya di dunia industri. Wear pack merupakan pakaian yang didesain supaya sesuai dengan kebutuhan saat melakukan pekerjaan. Pastikan juga kalau sumber aliran udara dimatikan saat kita akan melakukan proses perangkaian. Dan setelah itu, ketika sudah selesai kita melakukan proses perangkaian dan kegiatan praktikum, alat dan bahan praktik wajib kita rapikan dan dikembalikan ke tempat semula. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai komponen yang akan kita gunakan. Pastikan kalau semua peralatan yang akan kita pakai sudah tersedia. Untuk membuat rangkaian langsung dengan single acting cylinder, kita memerlukan beberapa peralatan. Yang pertama adalah sumber udara bertekanan yang sudah terinstalasi dengan benar pada alat peraga. Kedua, air service unit atau regulator yang juga sudah terpasang pada papan peraga. Ketiga, terminal sumber udara bertekanan. Keempat, katup 3/2 manual. Kelima, silinder kerja tunggal atau single acting cylinder. Dan terakhir adalah cuping atau selang yang digunakan untuk mengalirkan udara, sekaligus garpu untuk melepas selang. Dalam proses perangkaian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama dalam pemasangan selang ini pada terminal yang sudah ada pada papan peraga. Dalam penyambungan selang, yang perlu kita perhatikan adalah saat penyambungan, pastikan bahwa proses penyambungan dilakukan dengan cara menekan selang ke dalam terminal yang sudah ada pada alat peraga. Dan ketika sudah tersambung, maka selang ini akan terkunci dan susah untuk dicabut. Untuk mencabut selang ini, maka kita memerlukan garpu yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencabut selang. Posisi pencabutan selang adalah kita menekan terminal tubing dengan garpu, kemudian baru kita lepas selangnya dengan mudah. Untuk membuat rangkaian langsung pada sistem pneumatik, pastikan aliran udara dari air service unit ini mati.
sehingga nantinya tidak akan ada udara yang keluar saat kita masih dalam proses perangkaian. Kita juga perlu menempatkan alat praktek di tempat yang mudah dijangkau dan tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Posisi terminal di tempat yang mudah diakses oleh semua alat kerja. Ini dikarenakan karena hampir semua alat kerja nantinya, terutama katup, akan memerlukan sumber udara dari terminal ini. Posisi katup 3/2 manual dekat pada terminal sumber udara bertekanan. Sedangkan posisi single acting cylinder berada pada daerah yang lebih luas. Pastikan posisi silinder ini tidak akan terjadi benturan dengan alat yang lain, karena saat bekerja, piston pada silinder ini akan memiliki posisi maju dan posisi mundur. Oke, kita lanjut untuk merangkai rangkaian langsung sistem pneumatik dengan menggunakan single acting cylinder. Pada rangkaian langsung ini merupakan rangkaian sistem pneumatik di mana yang perlu kita perhatikan adalah aliran udara yang keluar dari air service unit ini diatur 4-6 bar yang kemudian dia akan masuk ke terminal percabangan. Dari terminal percabangan kita hubungkan ke katup 3/2 manual. Kita masukkan selang ke terminal pertama pada katup 3/2 manual ini, karena terminal 1 merupakan terminal input dari katup ini. Setelah dari terminal katup manual 3/2 ini, kita hubungkan katup ini dengan silinder yang telah kita siapkan sebelumnya. Dari terminal 2 ini kita hubungkan ke satu-satunya terminal yang ada pada single acting cylinder. Single acting cylinder ini merupakan silinder yang hanya memiliki satu terminal untuk masukkan udara bertekanan. Silinder ini dilengkapi dengan pegas atau spring yang berfungsi untuk mengembalikan posisi piston silinder. Ketika sudah maju, dia akan kembali ke posisi mundur secara otomatis. Silinder ini merupakan silinder yang hanya memiliki satu terminal yang berfungsi sebagai input untuk udara bertekanan. Silinder ini juga dilengkapi dengan pegas atau spring yang berfungsi untuk mengembalikan piston. Ketika dia diberikan udara bertekanan, maka piston akan maju, dan ketika udara bertekanan tersebut sudah tidak ada, maka piston akan kembali ke posisi awal. Setelah rangkaian benar-benar telah terangkai, maka langkah selanjutnya kita dapat menguji coba rangkaian yang telah kita rangkai. Pertama, kita dapat menghidupkan aliran udara dari air service unit dengan memutar keran yang ada di air service unit. Selanjutnya, sebagaimana fungsi katup 3/2 manual, katup ini berfungsi sebagai push button, sehingga kita dapat menguji cobakan rangkaian dengan menekan tombol hijau pada katup 3/2 manual ini. Kita coba. Kita lepaskan. Kita coba sekali lagi, kita tekan tombolnya. Maka piston pada silinder akan bergerak maju. Dan ketika kita lepaskan tombolnya, piston akan berada pada posisi semula, yaitu berada di posisi mundur. Hal tersebut dikarenakan pada silinder yang kita gunakan menggunakan gas atau spring, sehingga apabila sudah tidak ada aliran udara lagi,
maka silinder akan kembali ke posisi semula. Seperti ini, kita demokan sekali lagi. Ketika kita lepas, maka udara sudah tidak ada dan spring akan mengembalikan posisi piston ke posisi semula. Setelah selesai kita melakukan kegiatan praktik, maka sudah kewajiban kita untuk mengembalikan alat praktik ini ke posisi semula. Untuk itu kita perlu melepaskan selang yang sudah terpasang pada komponen-komponen di alat peraga ini. Pastikan kondisi keran pada air service unit berada pada posisi off. Setelah itu kita mulai dapat melepas rangkaian pada masing-masing komponen yang ada pada alat peraga ini. Pertama, kita dapat melepas posisi selang yang masuk ke terminal silinder. Kemudian kita juga dapat melepas selang yang berada pada katup 3/2 manual. Setelah itu kita dapat melepas selang dari terminal utama. Mari kita lanjut ke praktek selanjutnya. Selanjutnya, untuk membuat rangkaian tak langsung dengan single acting cylinder, kita memerlukan peralatan tambahan. Peralatan yang kita perlukan di sini adalah katup 3/2 single pressure control. Seperti ini. Untuk membuat rangkaian tak langsung pada sistem pneumatik, pastikan aliran udara dari air service unit ini dalam kondisi off. Kita juga memerlukan menempatkan alat praktik di tempat yang mudah dijangkau. Posisi katup 3/2 manual berada di dekat terminal sumber. Dan posisi katup 3/2 single pressure control berada di dekat katup 3/2 manual dan mudah diakses dengan terminal percabangan. Seperti pada praktek sebelumnya, posisi single acting cylinder berada pada daerah yang lebih bebas dan luas, sehingga tidak akan terjadi benturan kerja saat pengoperasiannya. Kita lanjut untuk merangkai rangkaian tak langsung pada sistem pneumatik dengan menggunakan single acting cylinder. Aliran udara yang berada pada air service unit ini kita atur sekitar 4-6 bar. Aliran udara bertekanan ini akan masuk ke terminal percabangan. Dari terminal percabangan ini kita hubungkan ke katup 3/2 manual. Kita masukkan selang pada terminal 1 pada katup 3/2 manual ini. Setelah itu, output dari katup 3/2 manual, yaitu berada di terminal 2, kita hubungkan dengan terminal pada katup 3/2 single pressure control. Output dari terminal 2 katup 3/2 manual ini kita masukkan ke terminal 14 katup 3/2 single pressure control. Setelah itu, kita juga harus memastikan bahwa katup 3/2 single pressure control ini mendapatkan sumber udara bertekanan dari terminal percabangan. Kita hubungkan terminal percabangan ini
ke terminal pertama, terminal 1 pada katup 3/2 single pressure control ini. Pastikan semua selang terpasang dengan baik. Selanjutnya, output dari katup 3/2 single pressure control ini, yaitu berada di terminal 4, kita terhubungkan ke terminal yang berada pada single acting cylinder berikut. Silinder di sini berfungsi sebagai aktuator atau penggerak sistem pneumatik ini. Setelah rangkaian benar-benar telah terangkai, maka langkah selanjutnya adalah menguji coba rangkaian. Kita dapat menghidupkan aliran udara dari air service unit ini dengan memutar keran udara yang ada di sini. Setelah itu, sebagaimana fungsi katup 3/2 manual, yaitu sebagai push button, maka kita dapat menguji coba rangkaian dengan menekan tombol hijau pada katup 3/2 manual ini. Oke, kita coba sekali lagi. Dapat kita lihat bahwa ketika push button di sini ditekan, maka piston pada single acting cylinder ini akan bergerak maju. Dan ketika push button ini dilepaskan, maka piston akan bergerak ke posisi semula, yaitu posisi mundur. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, hal tersebut dikarenakan silinder pada single acting cylinder ini mempunyai pegas yang apabila silinder sudah tidak ada aliran udara bertekanan lagi, maka piston pada silinder ini dapat kembali ke posisi semula. Oke, setelah kita melakukan kegiatan praktek pada kali ini, yaitu praktek untuk merangkai sistem pneumatik dengan rangkaian tak langsung, maka jangan lupa untuk mengembalikan peralatan praktik ke posisi semula. Untuk di sini, kita akan melepas selang-selang yang berada pada komponen pneumatik ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah menutup keran dari air service unit ini. Pastikan tidak ada udara yang mengalir dari air service unit ini. Setelah itu, kita dapat melepas selang yang ada pada komponen di alat peraga ini. Itu tadi video mengenai rangkaian langsung dan tidak langsung pada sistem pneumatik menggunakan single acting cylinder. Untuk menutup video ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan video ini mampu memberikan penjelasan dan gambaran bagaimana kondisi praktek saat di kelas. Berdoa.
Semoga video ini mampu memberikan gambaran mengenai penggunaan alat peraga sistem pneumatik secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.